Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kali ini akan ngebahas masalah proses penulisan. Untuk teorinya, untuk materinya sudah saya kirimkan ke kalian lewat WhatsApp grup. Nah, apabila kalian belum menerima materinya atau PDF-nya, silahkan kalian download di link di bawah video ini. Maksud saya kalian bisa ngedownload filenya di link deskripsi yang berada di bawah video YouTube ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan saja. Teman-teman sekalian, dalam proses penulisan ada 3 tahapan yang sangat penting. Oke. Dalam proses penulisan ada 3 tahap yang sangat penting. Apa aja tahapnya? Tahap pertama atau stage 1 itu preparing to write, mempersiapkan untuk menulis. Yang kedua adalah drafting, membuat naskah tulisnya. Yang ketiga adalah revising atau merevisi apabila ada kesalahan-kesalahan gramatikal dan lain sebagainya. Oke, saya persingkat saja ya agar kalian tidak terlalu bosan. Oke, untuk pertanyaan atau apapun yang mengganggu pikiran kalian mengenai materi ini, silahkan kalian langsung hubungi WA saya atau kalian tulis di komen di video ini. Baik, saya lanjut saja kalau gitu. Teman-teman sekalian, 3 stage atau 3 tahap yang barusan kita bahas tadi itu merupakan salah satu dari cara untuk menulis yang baik dan benar. Namun itu bukan satu-satunya cara. 3 stages yang kita bahas tadi bukan satu-satunya cara dalam penulisan. Namun demikian, mungkin akan sangat membantu kalian dalam salah satu jenis penulisan yang akan kalian tulis. Jadi kita akan berlatih ketiga stage tadi ya. Preparing to write, terusnya lagi drafting, terusnya lagi revising. Ayo kita lanjutkan. Baik teman-teman, kita awali dengan preparing to write. Stage 1 ya. Tahap pertama dalam proses penulisan adalah mempersiapkan untuk menulis. Oke, mempersiapkan untuk menulis. Nah, teman-teman sekalian, untuk mempersiapkan penulisan, ide-ide di bawah ini, ide-ide di bawah ini akan sangat berguna bagi kalian untuk mempersiapkan penulisan. Apa aja ide-ide untuk mempersiapkan penulisan? Yang pertama adalah brainstorming. Oke, jadi brainstorming ini bagian dari preparing to write ya. Oke, preparing stage pertama kan preparing to write. Nah, ide pertamanya adalah brainstorming, menjabarkan. This means you storm or search your brain for ideas. Maksudnya adalah kalian itu mencari ide di dalam benak kalian. Oke, kalian mencari ide di dalam benak kalian. Bagaimana caranya sih? Kalian menulisnya sangat cepat. Kalian nggak perlu nulis dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir ini guna apa enggak ya kalimatnya. Pokoknya yang penting segala ide yang muncul di benak kalian, kalian tulis di kertas. Ini contohnya ya. Saya kasih contoh lainnya nih, misalnya saya bikin brainstorming nih di sini. Oke. Saya mau nulis sesuatu tentang apa ya? Saya mau nulis tentang keluarga. Ya udah saya tulis family.
Keluarga saya ada banyak, ada ibu, ada ayah, ada ibu satu, ibu dua, ibu tiga, ada angkel, ada paman, ada nenek. Siapa yang mau saya tulis? Oh, saya menulis nenek ah. Ya udah, saya pilih nenek. Saya tulis aja di brainstorming. Yang ada di otak saya tulis nih, nggak usah rapi-rapi, nggak usah bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Saya tulis, nenek saya kaya, apalagi yang mau saya ceritain tentang nenek ya. Oh, nenek membeli banyak hal. Banyak yang dia beli. Kawasaki Ninja 1000 cc, terusnya dia beli peralatan panjat tebing dan lain sebagainya. Apalagi ini yang menarik untuk diceritakan tentang nenek. Lend money misalnya. Oh iya, nenek suka membantu orang minjemin uang. Terakhir dia minjemin Bill Gates sekitar 200 triliun. Terus dia minjemin duit ke Elon Musk 300 triliun misalnya. Ya tulis aja gitu. Ini namanya brainstorming. Oke, ini namanya brainstorming. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Tadi kita udah bahas stage 1, preparing to write. Preparing to write itu salah satu ide untuk mengembangkannya adalah dengan brainstorming. Sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Ide selanjutnya adalah, ini masih ngomongin tahap 1 ya teman-teman. Kita masih ngomongin brainstorming loh. Oke. Ide selanjutnya yang bisa kalian lakukan pada preparing to write adalah speed writing. Ini speed writing teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah this is a warm up activity to get you writing freely. Jadi ini pemanasan, aktivitas pemanasan untuk agar kamu dapat nulis dengan bebas. Pertama, apa yang harus dilakukan? Kasih batasan. Misalnya 2 menit harus selesai. Oke, batasannya 2 menit misalnya. Kan ini menulis cepat ya. Terusnya setelah itu kalian menulis sebanyak mungkin dalam satu topik. Misalnya tentang nenek, tulis aja tentang nenek apapun itu. Terus tulislah apapun yang berada di dalam kepala kamu. Enggak peduli itu masuk akal atau enggak, pokoknya tulis. Selanjutnya, tulis, tetap terus menulis sampai waktunya habis. Kalian nggak perlu khawatir tentang kerapihan atau ketepatan dalam grammar dan lain sebagainya. Yang penting speed writing, kasih waktu 2 menit. Tulis yang cepat. Misalnya saya nulisnya cepat nih, kayak ini contohnya misalnya. Nenek saya adalah orang yang lumayan kaya di kampung. Beliau membeli Lamborghini setiap bulan. Kalau beliau bosan membeli Lamborghini, maka Lamborghini-nya akan dibuang dan diberikan kepada teman-teman bisnisnya. Selain suka membeli mobil mewah, nenek saya juga suka balap liar. Jadi dia membeli banyak sekali motor oprekan yang di atas 1000 cc. Dia juga sangat kaya raya. Kenapa? Karena dia sering atau rajin memberikan sumbangan. Terakhir, beliau menyumbang 500 triliun ke sebuah panti asuhan. Bayangkan teman-teman, cuma ke sebuah panti asuhan. Selanjutnya, beliau suka meminjamkan uang kepada teman-teman yang membutuhkan. Beliau terakhir memberikan pinjaman uang kepada Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Bahkan Raja Arab Saudi sering mengutang kepadanya. Itu namanya speed writing ya teman-teman. Menulis dengan cepat. Oke. Terus apalagi nih dalam preparing to write, dalam stage preparing to write yang selanjutnya adalah asking yourself WH question. Tanyakan diri kalian sendiri WH question. WH itu kan what, apa, who, siapa, where, di mana, why, kenapa, when, kapan. Kalian tanyakan saja. Kenapa? Ide ini sangat berguna untuk penulisan yang lebih panjang. Misalnya kalian ingin menulis tentang artikel koran, otomatis kan harus ada WH question seperti ini. Beritanya tentang apa? Siapa subjek yang terdapat dalam berita tersebut? Di mana kejadiannya berada? Misalnya gempa bumi atau kebakaran. Why? Kenapa alasan terjadinya kebakaran itu? When? Kapan peristiwanya? Nah, ini digunakan apabila kalian ingin menulis tulisan yang lebih panjang atau biasanya artikel koran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman.
Kita lanjutkan ide selanjutnya dari stage yang pertama, stage preparing to write. Ide selanjutnya adalah getting your ideas into order. Kalian harus mengatur ide kalian menjadi susunan yang tepat. Oke. Ini adalah hal yang kalian lakukan setelah kalian brainstorming tadi, speed writing tadi, atau WH question yang tadi kita bahas. Kalau tadi udah kita bahas, maka kita ke getting your ideas into order. Ide kalian harus kalian susun. Oke, ide kalian harus kalian susun. Saya sambil bikinin susu untuk anak saya ya. Oke, saya lanjut nih. Nah, dalam getting your ideas into order, kalian itu menyusun ide-ide kalian menjadi susunan yang tepat, teman-teman. Nah, look through your notes. Kalian lihat catatan kalian yang tadi. Oke. Tadi nenek saya kaya, beli Lamborghini, minjemin uang ke orang kaya, ke Jeff Bezos, ke Elon Musk dan lain sebagainya. Terusnya nenek saya juga ngasih sumbangan kemana-mana. Nenek saya suka balap liar. Kalian susun, getting your ideas into order. Kalian susun, mana duluan yang mau ditulis. Oke. Mana duluan yang mau dikembangkan. Oke, mana duluan yang mau dikembangkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Gunakan anak panah dan letakkan susunan yang kalian inginkan, yang sudah kalian sebutkan dalam penulisannya. Oke. Nah, di sini use numbers or arrows to put them in the order you want to mention them in writing. Jadi kalian menggunakan angka atau anak panah untuk meletakkan ide-ide kalian sesuai dengan susunan yang kalian inginkan untuk kalian sebutkan dalam penulisan kalian. Misalnya nih, ide pertama apa nih yang tentang nenek tadi? Kan topik sentence-nya nenek saya adalah orang yang kaya. Terus yang pertama kita ngomongin apanya ya? Oh, nenek saya suka membeli kendaraan mewah. Terus yang kedua, nenek saya suka beramal ke panti asuhan. Ketiga, nenek saya suka memberi pinjaman ke teman-temannya. Itu aja ditulis, kayak yang sesederhana itu. Seperti itu, teman-teman, untuk getting your ideas into order. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke. Tahap selanjutnya adalah using models. Kalian menggunakan model, model yang ada. Ini semua nggak harus ya, nggak harus gitu. Maksudnya bukan hal yang wajib. Nah, model atau contoh dapat membantu kalian mengenai apa yang ingin kalian tulis dan bagaimana menulisnya. Oke. Ini contoh dari model-model yang ada nih. Oke, saya nggak perlu jabarin satu-satu ya, karena ini nggak wajib using model sini. Tergantung jenis penulisan kalian itu apa. Oke, ini enggak. Nah, sekarang stage 2, teman-teman. Stage 2 ini, tadi kan stage 1 preparing to write ya. Stage 2 ini drafting atau naskah, membuat naskahnya. Tahapan drafting ini adalah di mana kalian benar-benar mulai menulis. Oke. Hal yang paling penting di sini adalah untuk memasukkan kata-kata ke dalam kertas. Ini adalah tahapan di mana kalian tidak perlu mengkhawatirkan mengenai ejaan, grammar, terusnya lagi tanda baca atau pemilihan kata yang tepat. Jadi kalian tetap nulis aja, nggak perlu mikirin grammarnya, ini itunya nggak perlu. Nah, teman-teman sekalian, contoh drafting ya kalian nulis yang tentang nenek tadi ya. Saya masih ngomongin yang nenek tadi biar kalian mudah memahaminya.
Kali ini saya akan bercerita tentang nenek. Nenek saya adalah orang yang lumayan kaya. Saya udah mulai ngikutin cara yang preparing to write tadi ya. Saya udah mulai ngikutin cara yang penyusunan tadi. Penyusunan yang tadi yang ini loh teman-teman. Bukan. Oke, getting your ideas into order. Saya udah menyusun ide-ide saya ya. Jadi saya lanjutkan di drafting sini. Oke, saya mulai. Nenek saya adalah orang yang lumayan kaya di kampungnya. Beliau suka sekali menyumbang jutaan dolar kepada panti asuhan yang membutuhkan di seluruh belahan dunia. Salah satunya adalah panti asuhan yang terdapat di Australia, Singapura, di Amerika dan di lain sebagainya. Beliau tidak kurang menyumbang sekitar 400 juta dolar setiap minggu. Asik, 400 juta dolar. Saya lanjut lagi ya. Tidak hanya suka menyumbang, nenek saya juga suka mengoleksi barang kendaraan-kendaraan mewah seperti Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan sepeda-sepeda motor dengan cc yang sangat besar. Beliau sangat suka mengendarai Lamborghini pada hari Senin, Ferrari pada hari Selasa, Bentley pada hari Rabu, dan lain sebagainya. Kalau malam hari biasanya beliau ikut balap liar di Sentul. Asik di Sentul. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Selain barang mewah, nenek saya juga orang yang baik sekali karena bukan baik sekali ya. Nenek saya juga menggunakan kekayaannya untuk menolong teman-temannya yang membutuhkan. 400 juta dolar digelontorkan untuk Bill Gates saat dia mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya. Elon Musk pun meminjam uang kepada nenek saya sebesar 700 juta dolar. Itu digunakan untuk membiayai proyek SpaceX-nya dan untuk menambahkan modal di dalam perusahaan Tesla-nya. Jeff Bezos dari Amazon dan pun ikut dipinjami uang oleh nenek saya. Nah ya, itu contohnya ya teman-teman. Pokoknya drafting itu kalian tuliskan yang tadi udah kalian preparing to write, kalian tuliskan dalam naskah atau dalam kertas. Saya lanjut ya. Nah, ide dalam tahap kedua ini apa aja sih? Ide-ide dalam tahap drafting itu apa aja? Ide-ide dalam tahap drafting itu adalah using the writing space. Karena kalian sudah mulai menulis di tahap ini, maka kalian saat menulis kalian kasih lengkap satu baris kayak begini nih. Untuk apa dikasih lengkap satu baris ini? Iya sayang. Untuk apa dikasih lengkap satu baris ini? Dikasih lengkap satu baris ini kalau kalian ingin melakukan perubahan di dalam tulisan kalian. Oke. Kalian bisa melakukan perubahan-perubahan. Kalian kasih catatan-catatan kecil. Oke, kalau kalian ingin melakukan perubahan di dalam catatan kalian. Oke, saya lanjut lagi ya agar tidak terlalu lama. Pertama using the writing space nih di tahap kedua. Tahap kedua kan using the writing space. Di dalam tahap kedua ini drafting ya. Apalagi yang bisa dilakukan di drafting yaitu getting started. Artinya memulai. Apa maksudnya memulai di sini? Memulai bisa menjadi sulit bahkan saat kalian sudah menyiapkan untuk menulis. Ide ini akan membantu kamu. Pertama, kalau getting started itu untuk mulai menulis itu jangan terlalu khawatir mengenai awalan yang kalian buat tadi. Karena kan bisa kalian ubah kapanpun kalian mau kan. Jadi nggak usah khawatir. Wah ini salah nih, wah ini salah nih, wah itu salah. Wah nulis gimana nih? Nggak usah. Pokoknya tulis aja nih. Kalau ada yang salah di awal, kalian bisa ubah posisinya. Oke, kalian perbaiki. Kalian bisa menulis kalimat awal yang berbeda. Terus pilih satu, lalu kemudian lanjutkan dalam menulis. Nih, ini kan ada banyak kata nih. Ini semua ada banyak kalimat. Ini kalimat intinya sama semua. Cuma bentuknya yang berbeda. Nanti kalian tentukan, enak yang ini, ya udah gue pakai yang ini deh, gitu. Oke.
Saya lanjut lagi nih teman-teman. Oke. Terus kadang-kadang kalian juga bisa meletakkan, kalian tulis dulu nih. Habis itu baru kalian tulis awalannya. Oke. Kalian bisa balik lagi ke awal. Yang ini namanya stage beginning, getting started ya. Jadi nggak usah khawatir saat penulisan. Kalian bisa mengedit, kalian bisa mengubah letak dan lain sebagainya. Saya lanjut lagi nih teman-teman. Keeping going. Oke. Ide selanjutnya dari tahap kedua drafting atau naskah adalah keeping going. Lanjutkan artinya. Kalian lanjutkan aja. Merupakan suatu ide yang baik untuk push yourself, memaksa diri kalian sendiri sampai akhir naskah penulisan yang pertama. Oke. Hal yang penting dalam tahapan ini adalah untuk memindahkan ide yang ada di kepala kalian ke atas kertas. Kalau kamu berhenti untuk mengoreksi, kalau kamu terlalu sering berhenti untuk mengoreksi, kamu mungkin akan mengganggu flow atau alur dari ide kalian. Jadi yang ada di dalam kepala kalian atau yang udah disiapkan, kalian tulis aja kalian. Jangan berhenti, oh ini salah titik, oh ini harusnya koma, oh ini harusnya huruf kapital. Jangan. Nanti itu malah mengganggu ide penulisan kalian. Yang penting tulis aja dulu. Oke? Tulis aja dulu. Saya lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, enggak, nanti saya lanjutkan. Kalau ada poin-poin yang perlu kalian tanyakan di sini, nanti silahkan kalian tanyakan saja. Oke. Ya. Oke. Ini apa nih teman-teman? Oh, revising. Ini tahap ketiga ya teman-teman. Tahap ketiga itu namanya revising atau revisi. Di sini di tahap ini kalian memperbaiki teks yang sudah kalian buat teman-teman. Ini revising. Apa aja kalian perbaiki? Kalian bisa memperbaiki grammarnya, punctuationnya, titik komanya, titik dua dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang bisa kalian perbaiki. Ini namanya proses stage yang terakhir, stage ketiga, yaitu revising. Baiklah teman-teman sekalian, sepertinya sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Creative Writing ya. Kalau ada kesulitan, ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan kalian hubungi WA saya atau tulis komentar di bawah video ini. Silahkan kalian kerjakan tugas yang terdapat di dalam video ini. Kalian kerjakan dengan tulis tangan, lalu difoto. Jangan lupa file fotonya diganti dengan nama lengkap kalian dan dikirim ke koordinator atau ke ketua kelas kalian. Baiklah, sehat selalu untuk kalian, sukses juga untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.